Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Lusna Siregar dengan NPM 186210268 dari kelas 4C kelompok 4 di program studi Bahasa dan Sastra Indonesia dengan mata kuliah Sintaksis Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Ermawati Sulaiman SPD MA. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan video penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan jenis kalimat berdasarkan ada atau tidak adanya kata negasi di depan predikat kalimat. Yang pertama itu ada kalimat afirmatif. Kalimat afirmatif ini adalah kalimat positif, di mana kalimat ini ditandai dengan tidak adanya kata negasi di depan predikat. Sekarang apa sih kata negasi itu? Kata negasi itu dimaksudkan adalah kata tidak untuk menegatifkan predikat kata kerja dan kata sifat, dan kata bukan untuk menegatifkan predikat kata benda dan kata bilangan. Di kalimat afirmatif ini ada contoh. Yang pertama, peraturan itu menguntungkan semua pihak. Yang kedua, Saleh berjualan kelapa muda di pinggir jalan. Yang ketiga, tempatnya jauh dari rumahnya. Kenapa contoh ini tidak ada kata negasinya? Karena tadi sudah dikatakan bahwa kalimat afirmatif ini kalimat yang positif dan tidak ada menggunakan kata tidak dan bukan. Adalah kalimat negatif. Kalimat negatif ini adalah kalimat yang ditandai dengan adanya tanda negasi di depan predikat. Baiklah, di sini ada contoh kalimat negatif. Contohnya yang pertama, peraturan itu tidak menguntungkan semua pihak. Di contoh nomor 1 ini memakai kata negasi yaitu tidak. Yang kedua, yang berjalan itu bukan tetangganya, di mana contoh nomor 2 ini memakai kata negasi bukan. Yang ketiga, minggu depan parlemen negeri jiran tidak akan ke negeri kita. Di contoh nomor 3 ini juga memakai kata negasi tidak. Saya akan melanjutkan jenis kalimat berdasarkan ada atau tidak adanya petikan ucapan dalam kalimat yang terdiri dari kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung ialah kalimat berupa petikan langsung yang diucap dari seseorang, sedangkan kalimat tidak langsung adalah kalimat petikan yang tidak langsung dari ucapan seseorang, di mana penulisan kalimat langsung ini berupa tanda petik dan kalimat tidak langsung ini penulisannya itu menggunakan konjungsi bahwa atau konjungsi tanya. Baiklah, di sini ada contoh kalimat langsung dan tidak langsung, seperti 1A dengan 1B. 1A, Maria berkata, "Hai Maria, aku cinta kepadamu." Di mana 1A ini merupakan kalimat langsung. Mengapa? Karena di 1A ini dia memakai tanda petik. Kan sudah dijelaskan sebelumnya bahwa bahwa kalimat langsung itu penulisannya ditandai dengan tanda petik. Yang kedua, itu ada 1B. Mario mengatakan bahwa dia mencintai Maria. 1B ini termasuk kalimat tidak langsung karena dia tidak memakai kata tanda petik, tetapi dia memakai konjungsi bahwa. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis kalimat berdasarkan ada atau tidak adanya unsur inti kalimat. Kalimat berdasarkan ada atau tidak adanya unsur inti kalimat ini terbagi dua. Yang pertama itu kalimat lengkap dan kalimat tidak lengkap. Kalimat lengkap. Kalimat lengkap ini jika konstruksi sebuah kalimat minimal ada subjek tambah predikat yang kalimatnya ini saling bersangkutan. Sementara itu, kalimat lengkap diantaranya berkonstruksi subjek ditambah predikat, subjek ditambah predikat ditambah objek, subjek ditambah predikat ditambah pelengkap. Jika konstruksi tersebut dilengkapi dengan minimal sebuah keterangan, maka kalimat tersebut tergolong kalimat lengkap luas. Contoh, mereka datang, di mana mereka ini sebagai subjek, datang sebagai predikat. Yang kedua,
Kami menghendaki jaminan, di mana kami ini sebagai subjek, menghendaki sebagai predikat, jaminan sebagai objek. Yang ketiga, dalam rapat itu Sabto mencurahkan pendapatnya. Dalam rapat itu sebagai keterangan, Sabto sebagai subjek mencurahkan sebagai predikat, pendapatnya sebagai objek. Baiklah, yang kedua itu kalimat tidak lengkap. Kalimat tidak lengkap jika salah satu atau kedua unsur utama tersebut tidak ada dalam sebuah kalimat yang bersangkutan. Dengan begitu, kalimat tidak lengkap diantaranya bisa hanya terdiri atas unsur subjek, predikat tambah objek, predikat tambah pelengkap atau keterangan. Contoh, tadi ini sebagai keterangan, pergilah sebagai predikat, mereka jawab sebagai subjek, jawaban atas pertanyaan siapa yang membeli makanan. Yang keempat, Anita sebagai objek, jawaban atas pertanyaan mencari siapa. Baiklah, itu hasil penjelasan dari saya kelompok 4 dari pemateri ketiga. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.